Di SP itu saya masih konsep yang lama. Layoutnya toko kita atur. Orang cenderung belanja pakai tangan kanan. Terus? Produk kita harus di atas. Ada rumusnya tuh. Dan. Wah, keren. Kita kasih solusi. Mas Andik, wah ini orang berbahaya guys. Saya harus banyak belajar sama beliau. Link ini aja kayaknya mungkin sampai dari tahun berapa nih? Dari tahun 1978 kali enggak ya? Kayaknya udah lama banget ya. Tapi beliau ini salah satu orang yang membesarkan HP loh. Pada tahu kan? Brand-brand laptop apa segala macam. Coba kita lihat. Di sini pembahasannya adalah gimana caranya para pengusaha-pengusaha ini ketika bikin produk atau bahkan banyak yang revenue streamnya 10 miliar atau 20 miliar per tahun. Tapi kadang gagal juga untuk mendistribusikan produk tersebut sampai ke tangan market. Atau enggak fenomenal tentang pengusaha-pengusaha sibuk keluar masuk ke seminar-seminar. Ya. Masuk ke dalam, banyak coach di dalam. Keluar bingung. Keluar gimana cara implementasikannya ya? Kenapa kemakan motivator ya? Coba kita lihat ya. Dari bawah dong Dan. Dari bawah. Terus Bakri. Ya. Head of Waste Water Treatment Plant. Ya. Oh itu ada posisi apa itu? Gue itu chemical engineer. Oke. Chemical engineer gue itu. Oh dari situ berangkat Berangkat dari teknik kimia, ya, insinyur kimia gitu. Oke. Nah tahun pertama saya join tuh di salah satu perusahaan Astra tuh, kawasan industri sebagai head of wastewater treatment, jadi pengolahan air limbah. Oke. Nah terus apa korelasinya kok bisa? Nggak ada korelasinya. Bisa bangun perusahaan dengan bisa sampai valuasi perusahaannya exit di 6 triliun. Wah, ngeri. Yeah. Terus abis itu ke Cousins yang bayi bukan sih? Ya, Cousins Baby. Betul, iya kan? Cousins Baby. Oh, gitu tuh regional sales manager. Waduh, berarti emak saya beli gara-gara Anda nih. Saya punya anak masih pada bayi-bayi tuh. Oh, ini dari masih kecil juga. Beliau senior guys. Saya 89. Senior. Saya 89 33 tahun. 89 ya? Saya 89. Wah, saya masuk kuliah 91. Wow. Anda pada ketawa, Anda mau bilang tua, Anda dimarahin loh sama bos Anda nih. Tim-timnya di belakang kamera. Sales Operation Manager, ADES, Campbell's National Sales Manager. Pak, level-level ancuran rengginang nggak ada Pak. Levelnya udah dari head manager begitu Pak. Kontraktornya seperti itu titipannya dari Allah. Oh, nggak ada yang remah-remah momogi, ancuran rengginang, ya, serpihan kongguan nggak ada di sini. Langsung head lo masuknya. Belajarnya dari manajemen trainee dulu. Oh. Jadi di manajemen trainee itu kita diajarin dari awal tuh, di waktu di Customs saya. Jadi mulai awal jadi salesman cuma 2 bulan, jadi salesman jual di pasar tradisional cuma 3 bulan, jadi supervisor, jadi kepala gudang, jadi kepala admin, sampai ready menjadi manajer. Nah itu kan ada kan di situ kan, tapi kan ada, cuman memang jadi apa ya, programnya masuk program percepatan menjadi manajer lah, istilahnya gitu. Ada manajemen trainee gitu di sini. Ada kelas Axel juga ya. Axel lebih kurang sekitar 1 tahun lah, setahun, ini jadi kepala cabang tuh. Kepala cabang terus naik terus karirnya seperti itu. Oh jadi percepatan manajer di perusahaan ternyata ada 2 ya yang saya tahu ya. Yang pertama karena memang skill. Ya. Bisa setahun. Yang kedua nyonggok. Nah itu yang orang dalam. Iya. Iya. Vice President Sales Bakri Telkom Kuningan ya? Kuningan, ya betul. Head of Sales Department Eagle tuh apa ya? Oh Caplang. Minyak kayu putih. Oh, yang buat anak coba-coba. Betul. Oh iya. Beliau orang lama juga ternyata ya. Saya harus banyak belajar nih sama beliau nih. Commercial Director. Nah ini nih HP naik lagi. Lipo digital. CCO berarti Chief Commercial Officer, ngurusin sales, business development, kemudian di marketing seperti itu. Sampai sekarang di Power Commerce Asia. Ya. CCO juga. Panjang perjalanannya, mungkin Bapak bisa jelasin sendiri. Saya tinggal pulang. Udah dahsyat beliau. Kita mulai dari awal aja gimana kali ya? Iya. Gimana caranya nyampein ke mereka nih para pengusaha atau bahkan mungkin di sini UMKM lah let's say. Ya kan? Mereka juga belajar. Tapi kenapa mereka nggak bisa mengimplementasikan strategi yang dipakai dari mentor-mentor misalnya? Apa keberatankah? Atau jangan-jangan mungkin mentor-mentor tersebut di luar sana juga nggak bisa bukan downgrade ya. Pemilihan mengikuti ekosistem zaman digitalisasi sekarang ini kali ya. Nah sehingga banyak UMKM juga buta akan digital.
Gimana Mas Andik? Jadi sebenarnya gini, konsep lama marketing 4P, marketing mix itu tetap jalan. Masa iya? Tetap jalan. Cuman memang konsepnya harus diupdate. Adaptif dengan situasi yang sekarang gitu ya. Si 4P ini ya? Ya 4P harus adaptif dengan situasi sekarang. Kuncinya itu dari semua activity itu how to create road to market gitu ya. How to create a killer road to market to make your product itu benar-benar nyampe ke konsumen. Di market yang tepat, di konsumen yang tepat, dengan cara yang tepat dan terstruktur. Nah, problemnya seringnya orang-orang itu, teman-teman itu dia tahu, dia ikut training di mana-mana gitu ya. Dia tahu cara berjualan, dia cuman sustainability-nya nggak dimonitor, nggak terukur. Nah, dengan route to market itu harusnya sustainability bisnis itu bisa dimonitor dari awal, bisa dipredik. Bisa dipredik. Cuman memang route to market ini kan cakupannya luas ya, dari mulai targeting, segmentasi market, kemudian dari channel mapping, kemudian dari channel management, kemudian dari trade promotion, banyaklah cakupannya panjang. Belum lagi bicara organisasi, belum lagi nanti kita bicara mengenai digitalisasi. Makanya route to market itu sekarang harusnya sudah masuk ke 3.0. Nah ini gitu. Kita bahas ya Mas ya. Siap, silakan. Artinya gini. Kan ada yang bilang juga 4P, marketing mix tuh produk, price, place, promotion. Itu kan nempel banget sama 1.0. Yes. Fokus sama produk. Sama-sama jualan tumbler tapi gaya-gaya 1.0. Tadi kan Mas Andik sempat singgung mengenai 3.0 ya. Tapi fokus sama produk biasanya dengan kekuatan tumblernya. Bisa tahan panas. Kalau iPhone tuh biasanya kameranya 30 megapiksel. Tapi di era zaman sekarang tuh udah gak kepake kan? Kok bisa-bisanya 4P itu masih berguna? Kalau saya sih udah buang saja 4P. Beli iPhone kan mungkin coba tanya anak-anak milenial. Beli iPhone emang lo hafal lo? Berapa megapikselnya? Gaya doang kan kamera 3 kan? Gak ada yang hafal karena pasti gengsi. Karena pasti biar IG story gak pecah. Maaf Android ya. Saya pun juga melakukan hal yang sama. Saya juga gak peduli ya, karena itu penting gaya. Berarti udah gak kepake dong 4P. Jadi gini deh, road to market 1.0 itu ya kita masih menggunakan gaya yang lama, kayak channel distribusi, visibility, availability, ada di toko offline, di display, coverage system dan sebagainya. Nah, masuk ke era digitalisasi itu channelnya ada channel baru tuh, ada marketplace, ada e-commerce, ada web commerce, ada socio commerce, ada chat commerce dan commerce yang lainnya. Gitu kan ya. Itu kan sebenarnya kan place kan. Cuman place-nya visual gitu loh. Enggak physically gitu ya. Enggak physically enggak ada di sana produknya. Kan tinggal tapi dipindahin visually aja. Ada gitu di situ. Kan tinggal dipindahin aja yang tadinya offline jadi online. Betul. Nah, cuman di Indonesia, orang Indonesia itu masih lebih besar orang belanja di offline. Hampir 86% orang Indonesia masih belanja offline. Jadi nggak bisa ditinggalkan. Gitu. Behaviornya. Betul, behaviornya nggak bisa ditinggalkan. Sementara online itu memang trennya naik terus. Apalagi setelah pandemi kemarin ya. Pandemi itu trennya naik terus. Nah, pada saat dia naik terus itu, gimana caranya dinamika market digital yang terus naik ini tetap bisa di-grab oleh yang konvensional bisnis. Caranya? Jadi kita kombinasikan, jadi hybrid. Jadi both online dan offline-nya jalan. Makanya disebutnya ada omnichannel kan. Omnichannel marketing itu how to bring the experience customer secara holistik ya. Membawa customer itu mendapatkan pengalaman belanja yang holistik baik di online, di offline, di sosial media. Experience-nya sama. Studi kasusnya gimana coba? Misalkan gini, kalau you belanja misalkan di luar gitu ya. You belanja Nike gitu ya. You belanja di toko di online, saya belanja di offline gitu ya. Experience yang didapatkan itu, yuk ketika lu belanja di online seolah-olah lu masih di dalam tokonya mereka gitu. Gitu. Nah itu perlu dibangun ya. Dan nggak bisa langsung. Berarti harus kuat narasinya. Betul. Ya. Nah jadi dari situ intinya kita itu harus available di setiap channel. Jadi di online-nya ada, di offline-nya ada. Sehingga customer itu bisa mendapatkan produk itu dengan lebih mudah dimanapun. Berarti yang dulunya 4P itu P-nya place, sekarang jadinya bukan place tapi Iya, everywhere. Everywhere. Betul, seperti itu. Ya. Tapi dalam promotion tetap perlu. Price tetap perlu gitu. Produk tetap perlu semuanya. Untuk apa? Itu tetap jalan gitu. Karena customer nggak mungkin lah. Dia misalkan ya, let's say, you punya produk main di online. Kalau produknya yang high price, orang tuh kalau belanja di online masih mikir 2 kali. Iya. Dia tetap harus datang ke tokonya kan. Iya betul. Gue mau beli iPhone nih, harga 25 juta. Gue lihat dulu dong kalau belanja di online gitu, di offline kan, di offline physically kayak apa sih, fitur-fiturnya kayak apa, fitur-fiturnya gitu kan. Iya betul. Dan lihat dulu dari fitur-fiturnya itu baru dia belanja di online. Di online pun dia akan pilih-pilih tuh.
mana yang official store tokonya, Iya. mana yang memang dilihat tuh apa reviewnya kayak apa tuh reviewnya dari customernya. Gitu. Oke. Nah, itu cuma iya. kalau produk-produk yang kayak model consumer goods yang apa itu produk-produk yang low price gitu ya, dia nggak ada masalah lah, dia langsung belanja gitu aja gitu. Oh iya sih ya. Nah itu tuh makanya experience-nya tuh mesti dibawa ke dua media gitu, baik di online maupun di offline. Nah itu maksudnya 2.0 tuh. Oh, di antara dua itu atau penggabungan itu 2.0. Itu. Jadi offline sama online. Ya. Jadi bukan berarti kita membuang atau menendang offline, sementara manusia ini adalah makhluk sosial. Betul. Jadi dia harus ada touchy dan harus tahu produknya seperti apa, apalagi yang jual relatif lebih mahal ya. Betul. Jadi gini, konsep digitalisasi itu jangan mendisrupt konvensional, tapi utilize. Oh, oke. How to utilize conventional business to enrich your experience di digital. Dan oke, iya kebayang. Gitu maksudnya. Dan ini alasannya kenapa metaverse rugi Ya. 56 triliun karena That's it. market belum siap. That's it. Karena dia pengen coba untuk semuanya online dan Betul. semuanya virtual. Betul. Ternyata nggak bisa dihajar begitu ya. Betul. Jadi market itu perlu diedukasi gitu. Cara mengedukasi market itu butuh waktu. Nggak bisa terus tiba-tiba orang suruh semuanya belanja online. Nggak bisa gitu. Satu, kita mesti lihat tuh penetrasi internet di kita seperti apa. Meskipun naik terus tuh, pengguna internet naik terus, pengguna handphone naik terus, belanja online pun juga naik terus. Tapi tetap untuk beberapa produk, customer itu tetap akan membandingkan antara online dan offline. Tapi di marketplace Shopee kenceng tuh kemarin ada nggak? Pernah dapat nggak kalian nih konten-konten yang dulu kemarin Nagita Slavina siapa cewek sama siapa gitu yang tentang lagi ada acara terus ada satu influencer ngecek di Shopee itu bisa ketahuan kita belanjanya total setahun tuh berapa gitu. Iya, Ya karena kan? big datanya udah ditangkap sama mereka. Iya kan? Nah, ternyata anak-anak ini kontennya ini kita buat ambil ini aja ya, pelajarannya aja. Tiba-tiba begitu dicek, oke handphone lo mana handphone lo? Coba lihat tujuan Shopee. Terus si artis-artis itu nggak tahu maksudnya apa sih? Dicek ada yang belanja 90 juta. 100 juta, nggak tahu dia dapat nggak, lu muncul nggak sih anak sekarang bilangnya muncul nggak di FYP lo? Iya, kan anak sekarang begitu. Itu ternyata kan berarti mereka rela spend money 100 juta, berarti kan masih works mas. Ya, cuman untuk beberapa brand itu mesti dirilis ya, spending kita ke marketplace untuk dapetin transaksi tinggi itu juga tinggi diskonnya. Tinggi diskon. Makanya harga di marketplace itu cenderung lebih murah dibandingkan dengan di offline, betul nggak? Oh iya sih. Ya kan? Iya sih. Nah, lu keluar iklan itu gede banget tuh di situ. Oh iya sih. Kalau lu gak keluar iklan, ya produk lu gak akan kelihatan di situ. Terus apa benefitnya? Gua misalkan nih produk-produk consumer good ya. Gua dari Indomaret, Alfamart di samping gua, ngapain gua belanja lewat online? Iya juga sih. You know? Kalau produk lu ada di Indomaret juga ada, di online juga ada dan sebagainya. Kalau orang terbutuh terpaksa nggak mau keluar ke Indomaret karena sakit dan sebagainya, dia belanja lewat online. Iya benar. Tetapi di hari-hari biasa, udah gua sekalian deh belanja di online. Iya juga sih. Di Indomaret gitu. Beli Cheetos sama Indomie kayaknya nggak online juga sih. Nah, itu mesti dilihat. Dan ada spesifikasi tertentu yang orang itu mau belanja di online. Itu yang mesti harus diperhatikan. Di produk di kategori apa dan sebagainya. Artinya gini mas, dengan adanya toko-toko sekarang ini dan kebiasaan-kebiasaan market apa segala macam, atau penjual deh, seller deh. Ya. Berarti mereka harus bikin satu distribution channel sendiri dong tanpa bergantung pada marketplace. Ya, jadi gini, kalau mereka hanya bergantung di marketplace gitu ya, kita nggak tahu ya, marketplace itu ya kalau bicara spending ya ROAS gitu ya. Bicara ROAS ya memang di awal-awal sih oke lah, mereka masih bakar-bakar gitu ya. Tapi makin kesini makin mahal deh. Kalinya gue jualan ini di-charge cuma 5%, nah sekarang udah 12% tuh. Iya kan mereka udah satu profit mas. Iya boncos juga, bakar-bakar duit mulu. Kan udah kepegang, udah terakuisisi market. Makanya akhirnya adalah kita harus main di dua sisi. Di offline juga main. Kan di offline lebih kita bisa jual harga normal gitu kan. Di marketplace kita jual lebih murah gitu. Jadi artinya bukan ninggalin marketplace seutuhnya kan? Tetap diperlukan. Marketplace itu perlu. Satu, kita perlu awareness lah ya. Jadi orang beli di marketplace itu banyak. Sekarang itu kamusnya orang mau ngecek harga itu di marketplace. Iya benar. Ya kan? Habis itu save keywordnya, headline-nya, terus cari sendiri di Google. Nah, terus dari situ perlu traffic.
Yang ketiga, customer akuisisi. Gitu ya. Iya. Tapi kalau menit loyalitas agak susah deh. Ketika lu masuk di marketplace yang jualan itu enggak, misalkan saya punya produk A gitu ya. Produk yang jual produk A itu enggak cuma saya sendiri, customer reseller saya juga jualan, kompetitor juga jualan. Jadi ketika saya masuk di marketplace itu pilihannya banyak. Gimana mau cara manage loyalitas customer? Pakai branding. Ya branding, dia loyal tapi belanjanya nggak ke saya. Oh iya. Belanjanya ke customer saya, ke reseller saya. Reseller saya jual lebih murah, dia loyal ke harga jadinya. Iya sih. Nah kita nggak tahu produk yang dijual sama reseller saya itu original apa tidak. Oh iya, makanya pentingnya bangun brand, fundamental yang benar. Jadi jangan lu bertarung di kubangan perang harga si marketplace, lu kuat secara holistik, fundamental si brand lu sendiri. Jadinya lu nggak bergantung di sana. Nah, betul. Caranya berarti pakai branding salah satunya ya. Makanya kita itu harus available anywhere. Di marketplace kita ada, tetap perlu karena marketplace itu sangat efektif untuk dapetin awareness gitu. Iklan sekarang banyak di marketplace. Kalau dulu TVC banyak banget, sekarang orang banyak mulai pindah ke marketplace gitu. Iya. Itu perlu. Tapi channel sendiri juga perlu. Offline apakah perlu nggak? Offline tetap jangan ditinggalkan, tetap diperlukan. Kalau menurut saya, menurut saya di Indonesia itu orang Indonesia itu belum bisa keluar dari jalur offline. Mungkin kita telat ya. Amerika udah bisa duluan, enggak juga? Sekarang sih misalnya ya lu belanja setelah pandemi, jalan paling gampang nih. Setelah pandemi mall dibuka. Oh iya sih. Itu indikasi yang paling mudah lah. Ketika mall dibuka, orang ramai masuk ke mall lagi deh. Iya. Gitu kan. Iya memang kesimpulannya manusia makhluk sosial. Jadi ya nggak bisa dipungkirin memang kita nih butuh tempat yang langsung fisik. Betul. Rumah makan juga atau restoran juga lo meeting di situ agak mumet juga meeting di Zoom mulu kan ya gitu. Dan yang penting lagi itu community, referral. Referral itu penting. Sometimes orang itu belanja dari referral itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan iklan. Oh iya. Kalau ada teman saya yang pakai, dia cerita itu pengalaman mengenai produk A dan sebagainya. Saya cenderung nyoba tuh dibandingkan saya lihat iklan langsung saya beli tuh. Dulu ya, sekarang enggak. Ini namanya selamat datang di dunia marketing 3.0 tuh begitu. Terkadang kita bisa gagal loh. Bukan lagi iklan lagi yang berbicara. Zaman dulu kan iya kan, muncul betul. Indomilk, muncul Enervonse, muncul Fatigon, Attack dan sebagainya di TV. Langsung bisa memutuskan tuh produk, yaudah deh gue beli deh. Tapi zaman sekarang tuh kita bisa berubah gara-gara bahkan atau even orang yang nggak kenal lewat rumah kita aja dengan bilang begini nih, ini kayaknya gue pengen beli deh. Orang lain lewat gak dikenal. Kenapa mas? Tadi ngomong apa? Saya mau beli Rinso deh. Hah? Beli Rinso? Nih mas saya kasih tahu deh. Kayaknya B aja deh yang produk yang paling baru. Bisa berubah loh kita loh. Parah ya ekosistem sekarang ya. Bisa berubah jadi gak jadi loh. Zaman dulu tuh ngeliat iklan di TV, ya bodo amat. Kenapa ya sekarang ya? Karena human banget apa ya? Karena customer oriented banget apa gimana? Jadi dinamikanya sekarang itu ya yang referral itu kenapa kalau lu lihat ya itu banyak banget tuh platform yang menggunakan referral program ya. Termasuk marketplace sendiri. Di marketplace sendiri itu ada program referral ya. Iya, sekarang betul. Ini. Iya kan? Iya, apa namanya Dan? Yang Diki suka mainin di Tokped tuh. Affiliate gitu ya. Jadi konten kreator lagi ngejelasin, oke, ada 5 alat yang biasa gue pakai buat syuting. Lampu pakai ini, mikrofon pakai ini, headphone pakai ini, ujung-ujungnya kalau pengen tahu 5 produk tersebut, kamu bisa dapetin klik link di bio. Begitu klik link di bio nomor 7 misalnya, begitu masuk itu ternyata udah disuntik affiliate ya. Jadi si kreator juga dapat persentasenya. Tapi kita lebih percaya sama dia tuh, jadi kita beli tuh di situ tuh. Kita temen ya, kita kan sosial, kembali kita makan sosial. Indonesia itu sosialnya kan tinggi banget gitu ya. Orang lebih mendengarkan orang teman yang bicara, apalagi teman itu punya experience yang langsung dia pernah ngalamin gitu. Gua udah pernah nih jalan pakai travel ini gitu misalkan ya. Oh pengalamannya bagus banget nih waktu gua umroh sama dia kita di service seperti ini. Next gua pasti ke situ. Itu at least akan jadi satu alternatif saya untuk pakai travel yang mau saya pakai. Tapi kan zaman dulu bukan gitu juga, Mas, kan zaman dulu ada yang istilah testimoni. Sekarang lebih cepat karena pakai digital.
Oh, zaman Dan dulu. cakupannya lebih luas. Zaman Kalau dulu ada ya, juga ya? misalkan travel ya. Travel dulu ada yang namanya apa? Arminarekan dulu ya. Iya, Itu iya. kan dulu kan banyak tuh ibu-ibu di daerah semua diutilisasi bareng-bareng gitu ya. Cuman cakupannya kan terbatas ya. Cuma di lingkupnya dari situ. Sekarang dengan grup WhatsApp udah langsung push kemana? Diklik di Instagram push masuk. Facebook push nyebar kemana-mana lebih cepet ya. Oh yang teman saya pakai nih pengalamannya dia pakai produk ini seperti ini gitu. Oh, jadi Nah, itu kesimpulannya media itu tetap diperlukan. Makanya kalau kita pengen survive di market ke depan, kita harus masuk di semua channel market. Online-nya ada, offline-nya ada, referral-nya ada, marketplace-nya juga ada. Oke. B2B-nya ada, B2C-nya ada, B2C-nya ada. Sometimes B2B pun demikian. B2B waktu saya di Ambis ya, kita tuh deal dengan beberapa corporate company yang gede-gede tuh. Unilever, bla bla bla. Mereka kalau compare harga dengan marketplace, kacau gak sih? Kacau. Nah, terus kalau para UMKM atau pengusaha ini udah masuk deh, nurut deh, yaudah deh, gue harus di berbagai macam channel. Terus gimana cara penetrasinya? How to-nya gimana? Mereka harus ngapain di situ? Oke, jadi dibuat road to market itu, artinya journey-nya itu dibangun perlahan, step by step. Nggak bisa langsung shifting. Yang pertama Karena apa biasanya? Yang pertama kita harus tahu dulu segmentasi sama target marketnya dari mana. Oke. Kemudian kita mapping channelnya. Channel yang paling cocok dengan produk ini apa kira-kira? Di online-nya apa aja ini? Nih. Offline-nya di mana? Nah, setelah channelnya di mapping semuanya, baru dibuat kayak semacam solution design. Oke. Jadi kita gambar dulu itu. Bisnis arsitekturnya kita gambar dulu tuh. Oke. Flow-nya di sini ini bisa nyambung di sini, ini bisa connect di sini dan sebagainya. Oke. Nah, setelah itu ya baru masuk ke detail road to marketnya. Untuk masuk ke channel ini dulu nih, first step channel ini dulu. Langkah kedua setelah ini jalan 50%, kita jalan ke channel yang kedua di sini nih. Yang ketiga di sini, atau ada beberapa yang paralel jalan bareng gitu. Nah, baru sistemnya diintegrasikan tuh dia. Database ngumpul di situ semua tuh. Ngumpul semua di situ. Nah, itu baru 2.0 tuh. Jadi ketika lu bermain di offline ya dengan road to market detail, pakai territory management system, udah pakai distributor management system, pakai Salesforce automation, udah pakai apalagi tuh, you main di marketplace, you main di web commerce, social commerce, aplikasi apapun, itu masih 2.0. Oh, oke. Nah, ketika masuk 3.0 kan datanya ngumpul semua tuh deh. Nah, how to utilize big data. Nah, ini penting nih. Nah, percuma. ini udah masuk ke, ya percuma kalau nggak bisa dimonetize. Betul. Terus udah masuk ke big datanya ini baru kita connectingkan dengan machine learning. Nah, dapat tuh dari situ insight apa bisa kita dapatkan dari situ. You bisa create diferensiasi bisnis dari sini. Bahkan mungkin bisa keluar dari ekosistem lu bikin ekosistem baru lagi. Gitu. Dari big data ini. Sehingga lu bisa tarik itu semua informasi, dan ketika ini jadi, you bisa mengkreat satu bisnis model yang baru gitu ya. You bisa bawa itu produk-produk lain yang tadinya kompetitor lu bisa bawa ke sini tuh. Eranya begitu. Itu sampai ke sana deh. Makanya, cuman sekarang di Indonesia masih 1.0 masih banyak gitu. Apalagi UKM ya, dia masih bermain di 1.0. Ya. Even 1.0-nya pun dia startingnya nggak di offline loh, dia di online loh. Ada customer company yang saya bantu dia omsetnya di TikTok aja per bulan udah 8M 5M. Per bulan 8 miliar. Per bulan 8 miliar. Masa? Dia 8M. Di TikTok bulan, live itu? TikTok live. Yang kalau mau check out keranjang kuning. CO sekarang 8M. Shopee 8M gitu. Omset udah hampir 200M. Itu dibeli apa dikasih stiker lion sih? Dibeli. Bukan stiker bunga. Yang kalau lagi live kamu nanya join live ya, itu kan dia dapat duitnya dari situ tuh. Tapi ini di keranjang. Nah, sekarang dia udah mulai mengalami fase stagnasi. Setelah hampir setahun lebih. Stuck di situ di angkanya 4M, 5M, 4M. Mau naik lagi agak berat. Kenapa? Ya mungkin customer-nya udah masuk saturated di situ kan dia. Sehingga sekarang dia harus masuk ke channel offline. Kebalikannya tuh tadi. Yang tadinya konvensional ke arah digital, ke e-commerce gitu ya. Nah, ini starting dari e-commerce dulu. Udah sekarang mulai masuk ke offline. Loh, kan udah gede. Maksudnya kalau offline kan bukan jadinya yang tahu setempat doang di wilayah itu sendiri. Ya, jadi gini. Kalau dia di offline kan
nggak semua customer itu merata. Tadi saya sampaikan ya, baru 16% customer yang belanja online tuh. Iya. Ya kan transaksinya kan 84% masih di offline. Which is yang ada di dalam si online itu juga akan beli di offline. Iya. Dia bisa berdiri sendiri tuh. Yang 84% itu bisa berdiri sendiri dan. Oh, bukan di dalam situ. Bukan di dalam situ. Dia bisa di luar, mungkin di pinggiran-pinggiran, di kabupaten dan sebagainya itu harus di-tap-in dengan offline karena belum terbiasa belanja online. Nah itu dia, tapi PR-nya kan berarti 84% andai kata tadi harus dikenalin lagi dong. Kan mereka nggak tahu ada produk AI nih. Kadang-kadang mereka tahu, cuman belanjanya itu kalau cuman misalkan ya produk ini harga cuman 10.000 atau 50.000 gitu. Wah, ini ongkirnya mahal banget. Oh iya. Sebenarnya di toko sebelah ada gitu. Gue sebelah aja deh. Gue masuk ke Indomaret Alfamart. Masuk. Oh. Lihat ya, saat pandemi yang survive itu di minimarket yang dekat rumah. Wih. Lihat tuh, yang hypermarket banyak tutup ya. Tutup kan? Mereka banyak tutup tuh. Oh, karena pendistribusiannya mendekat pada market ya? Yes. Orang belanja yang dekat rumah lah, tinggal jalan kaki udah langsung belanja. Nah, itu tuh cukup kuat itu. Berarti buat yang di live TikTok itu kalau mereka harus bikin toko offline, berarti mereka harus mendekat ke market ya? Salah satu seperti itu. Salah satu seperti itu. Atau dia membangun channelnya dia sendiri, dapat komunitas dan sebagainya. Jadi gini ya, ketika udah bermain ya di TikTok, di marketplace dan sebagainya, kan kita dapat tuh big datanya tuh. Nah dari big data itu, gimana caranya kita bisa mengutilisasi mereka sebagai referral kita? Jadi affiliate bagi hasil. Affiliate dropshipper, yes. Oh, oke. Misalkan nih, dari suka belanja produk saya nih. Oh ini saya lihat ini loyal banget nih. Belanjanya setiap bulan belanja hampir setiap bulan belanja nih. Gua approach, lu sekarang lu nggak perlu belanja. Lu nggak cuma hanya belanja, tapi lu juga bisa dapat bagian dari kita gitu. Hanya dengan mereferensiasikan ke teman-teman lu, and then you will get reward. Wow. Kan? Yeah. Nah, itu channel baru lagi dan referral program. Gitu. Dahsyat. Jadi kombinasi dari semua komponen-komponen market ini dari channel manapun itu harus disambung jadi satu. Nah untuk nyambung ini nggak gampang. Ada ilmunya gitu, ada ilmunya, ada bisnis arsitekturnya, ada channel developmentnya, ada solution desainnya yang pas dengan produk itu di mana. Itu dipelajari dari semua angle. Oh, gitu. Oke. Oh customernya kalau seperti ini. Kalau di online seperti ini. Kalau di offline seperti ini. Nah, kita pelajari dari situ. Baru kita bikin roadmapnya. Wow. Jadi ada roadmap digital transformation-nya seperti apa. Bisnis roadmapnya mau seperti apa. Bahkan beberapa company yang saya bantuin sekarang ada sekitar 10 company. Nah itu kita udah bikin blueprint-nya dia sampai 5 tahun ke depan. Waduh. Ngeri. Jadi minimal company itu punya guidance gitu. Saya tahun depan mau ngapain? Tahun depannya mau ngapain? Misalnya ya, ada beberapa brand yang saya bantuin itu, dia transaksi udah ratusan M, dan dia punya net profit 30%. Net profit 30%. Net profit 30% dari jadi, sekian ratus miliar. Yes, setiap tahun dia terima sekitar 60-70 M cash. Dan dia bingung, gue pasti ngapain lagi, duit gue banyak. Bikin pulau Pak, gak usah bingung. Ya kan? Iya. Dia bingung mau ngapain lagi. Ya kalau lu gak punya roadmap, lu gak punya blueprint, lu bingung bakalan. Iya, bener juga gitu ya. Kan? Mau bikin pabrik udah punya. Ini udah punya, ini terus ngapain? Lah terus ngapain lagi? Ya mestinya ya udah biarin aja begitu kalau dia udah happy. Nah, di sinilah kita membangun blueprint, membangun roadmap digital dan sebagainya di sini. Oh, ini. Nah, ini itu yang diperlukan di situ. Bener. Jadi buat teman-teman nih meskipun lo punya revenue atau omset setahunnya 50 miliar, 30 miliar dan seterusnya gitu ya. Artinya ada kalanya lo stagnan tau. Ya kan ada kalanya lo bingung mau scale up gimana. Karena memang mungkin lu, ya maaf ya, bukan merendahkan teman-teman second generation ya. Tapi kadang lu ngejalaninnya lungsuran dari bokap lo, atau lu cucunya, ya kan, family atau company yang keluarga lah biasanya. Ada. Iya kan? Ada tuh. Saya ada 3 company yang saya bantu itu. Oke. Dia udah generasi ketiga tuh. Nah iya ini. Nah bisnisnya masih bisnis konvensional. Oke. Kalau anak-anak mereka yang generasi ketiga yang lulus dari UK, dari US, balik ke Indonesia, disuruh ngerjain jualan di dalam pasar, dan apa yang mau?
Nggak mau dong. Susah lah, nggak mau lah. Nah, disinilah kuncinya kenapa kita harus membawa, meskipun produknya produk tradisional, tapi kita bawa ke arah digital, ke arah modern market. Iya. Jadi cara jualannya pun udah pakai big data, udah pakai teknologi, pakai sistem, ada analitiknya, kemudian ada apa itu data analisisnya dan sebagainya. Dan itu disambung semua tuh Der. Iya. Jadi nggak menghilangkan konvensional bisnisnya, tetap jalan. Produknya produk konvensional, tapi mengemasnya dalam bentuk digital. Keren tuh. Ditransformasi ke digital. Ditransformasi ke digital. Kita harus tebus guys blueprint yang dibikin sama Mas Andik. Tadi saya dapat bocoran ketika di ruangan di offline ya. Nih laptop beliau ini, wah saya bocorin nih. Nih sebenarnya konfidensial ya. Kalau dibuka sebenarnya nggak boleh. Beliau ngasih tahu tuh blueprint selama 5 tahun ke depan sampai tujuannya misalnya nanti buat para teman-teman mau IPO bisa sampai ke 5 sampai 6 triliun apa segala macam dan ternyata tuh roadmap dan blueprintnya tuh jelas banget loh. Saya sampai nggak kepikir, oh begini penetrasinya ya. Nah itu mau nggak dibocorin tipis-tipis atau bahkan nggak tipis-tipis sih, secara blueber lah. Ya kan di 360 Business Blueprint bareng sama kita tuh kan. Berenam nih, pas tuh. Mantap. Iya, mau gak kita bocorin nanti bareng sama teman-teman semua? Bisa. Dari segala lini. Jadi teman-teman tuh gini ya, kan ada satu camp, bisa dibilang bootcamp ini di akhir tahun ada 6 pemateri yang tentunya ini cocok banget buat para CEO, startup founder, sama segala macam ketika membangun bisnis yang memang masih buta jalan. Ini ke arah mana ya? Gue gak mau ngapain ya? Masa sih mau ngandelin cuma bakar-bakar duit dong? Karena lihat deh, perusahaan-perusahaan yang bakar-bakar duit aja sekarang aja udah PHK berapa ribu pegawai. Karena dia tahunya modalnya cuma bermodalkan seri B 400 miliar, tapi ternyata 400 miliarnya nggak bisa diapa-apain dengan baik gitu kan. Nah itu tuh anak-anak sekarang kan begitu tuh. Nah makanya lu butuh blueprint sehingga lu mau terima duit berapapun, tapi lu tahu duit mana yang harus dibakar dalam arti yang benar. Nah ini cocok banget buat para teman-teman C-level, CEO terutama, CMO, COO, CFO, CBDO, Business Development, CHRO, ya kan, sama sales juga atau CCO tambahin lagi Mas Andik. Sih, benar. Iya kan, benar. Chief Commercial Officer. Nah, lo harus tahu. Nah, lo bayangin satu perusahaan ternyata CEO-nya tuh udah ntar tinggal duduk manis, tapi teman-teman atau mungkin pegawainya atau C-levelnya yang berangkat untuk ke Novotel Bogor tanggal 12 sampai 15 Desember 2022. Bocorin boleh nggak Mas? Boleh. Kira-kira apa aja nanti pembahasan dari sana? Jadi gini, sebenarnya kalau bicara route to market, bisnis blueprint ini kan diperlukan oleh semua company. Iya. Dia nggak peduli company startup atau company yang udah established, tapi dengan gaya yang lama, itu bisa ikut. Karena yang dikemas di sini itu nggak cuma hanya pengemas route to market yang konvensional bisnis, yang mungkin sekarang udah banyak di market. Di sini kita akan membahas mengenai route to market 1.0 yang tadi saya sampaikan ya, yang cenderung konvensional offline lah ya. Kemudian 2.0, route to market 2.0. Route to market 2.0 itu mengkonektingkan, mengintegrasikan antara online dan offline, omnichannel. Ya, yang tadi itu ada e-commerce, social commerce, chat commerce, dan commerce yang lainnya, termasuk yang offline. Gitu ya. Nah, yang ketiga baru itu big data utilization, masuknya ke ERTM. Apa tuh? Electronic Route to Market 3.0 itu jadi dari semua yang terintegrasi tadi kan kita dapat big datanya nih. Nah dari big data ini kita mau ngapain? Jadi ini nggak cuma sekedar perusahaan yang udah lama atau yang startup juga ya? Banyak perusahaan-perusahaan yang saya bantu sekarang udah triliunan. Wow. Tapi mereka nggak punya route to market, mereka nggak punya blueprint. Imbasnya apa? Ya dia bisnisnya stuck gitu aja Der. Gitu. Yang kedua adalah ketika lintas generasi itu belum tentu ini fit dengan generasi berikutnya. Betul. Gitu. Jadi dari sinilah kenapa digitalisasi diperlukan. Jadi ketika bicara route to market itu harus bicara lebih komprehensif. Ya online-nya dibahas, offline-nya dibahas. Community dan sebagainya tuh. Jadi semua komponen channel itu dikumpulkan. Makanya ada channel mapping. Nah, baru per masing-masing channel dibuat channel manajemennya. Channel manajemen online kayak apa? Channel manajemen offline seperti apa? Channel manajemen untuk referral seperti apa? Nah ada journey-nya. Nah itu route to marketnya. Guys, gitu. Route to market ternyata PR banyak loh. Hati-hati loh. Nih nggak heran kenapa tadi saya baca datanya tim saya habis ngelapor karena ini kan khusus untuk 50 perusahaan aja yang buat belajar di 360 Business Blueprint. Tentunya bersama 6 pemateri. Insya Allah ada saya sama Mas Andik juga. Saya baru dapat kabar ternyata
sebenarnya saya nggak mau bocorin ya, tapi ini detail banget. Lo tahu deh, ada brand fashion ternama tadi ya Dan, yang udah di endorse sama berbagai macam KOL atau influencer. Ternyata foundernya ikutan loh. Oh ya? Padahal iya. Ntar lo tahu sendiri deh. Padahal lo udah di endorse sama Arif Muhammad. Gede banget. Dan gue tahu bahkan ada beberapa teman gue juga yang di sana. Dan foundernya pernah gue undang juga di sini nih, Mas. Dia duduk itu omsetnya sampai puluhan miliar. Artinya dia ikutan, datanya ada. Nah, berarti kan tadi cocok ya. Mereka aja kok mereka deket banget sama influencer nih. Dan influencer ini juga dapat saham. Kok mereka juga butuh blueprint? Kenapa tuh, Mas? Jadi Dan, karena gini, kita membuat blueprint, kita membuat route to market itu ada 3 pendekatan kalau menurut saya. Cara saya pakai. Satu dari data saintifik. Dari historical data itu kita pelajari, kita baca dari data itu dinamikanya seperti apa market ini, customer kita behaviornya seperti apa, based on data. Data yang dari angka maupun informasi dari market, dari tim, survei dan sebagainya. Kita kumpul jadi satu tuh. Itu satu. Yang kedua logic thinking. Nah setelah itu kita bikin tuh satu solusi gitu ya. Nah kasih solusi Pak. Jadi kita buat satu solusinya, desain solusinya seperti apa. Nah kita lihat logiknya dapat nggak? Kalau kita main di sini, kalau kita mau main di sini, kalau kita connecting di sini, solusinya seperti apa? Logik nggak? Nah masuk tuh pendekatan logic thinking dapat apa enggak? Nah yang ketiga itu feeling, atau saya nyebutnya marketing langit tuh. Nah karena peranan founder ini penting. Dia udah puluhan tahun menjalankan bisnis. Dia tahu feelingnya dapat apa enggak. Tapi dia harus ditunjang. Feeling nggak cukup hanya feeling. Oh feeling saya ini lu akan naik deh sekitar 100%. Nggak bisa. Harus ada data penunjangnya. Iya betul. Jadi harus ada logiknya dapat apa enggak. Tapi Jeff Bezos katanya gede gara-gara dia nggak pakai data tapi dia pakai intuisi and feeling itu. Ya. Gak semua orang bisa. Kata dia. Tapi gak tahu. Mungkin dia pakai feelingnya setelah baca data sih. Maaf ya Jeff Bezos. Maaf. Dan mungkin cuma Jeff Bezos saja. Yang lainnya, yang Jeff Bezos yang lainnya belum tentu juga tuh. Yang fail mungkin puluhan ribu. Iya betul. Ya tapi belum tentu juga, bisa jadi memang narasinya kan dia kan quote begitu Jeff Bezos ya kan. Saya untuk menentukan atau mendecision sesuatu saya pakainya feeling. Tapi dia gak jelasin. Mungkin habis baca data kali ya. Baca data. Oke, saya feeling saya sih. Ya gue juga bisa kalau begitu Paul. Iya. Jadi 3 hal itu diperlukan 3 hal itu. Makanya ketika kita memulai ya itu informasi harus dapat dulu deh. Dapat dulu. Minimal kalau datanya nggak ada, ya kita pakai data market. Nggak apa-apa gitu, data market. Cuman lebih valid kalau memang dari data historical yang sudah pernah dijalankan. Jadi real fact-nya itu ada, success story-nya ada, fail story-nya dapat. Iya, dan itu bisa dibawa kemana-mana ya ketika kita bawa ke investor. Betul. Enak dong ya. Betul. Jadi dari success story yang kita bangun tadi, ya kita bikin satu proposal, gitu. Proposal tapi dari fact story yang udah ada gitu. Fact-nya udah ada, ini fact-nya seperti ini nih, gitu. Dan success story seperti ini. Kita melakukan ini growth-nya sekian, kita lakukan ini growth-nya sekian. Ini bottom line seperti ini, top line-nya sekian, ini operation cost-nya sekian, cara bisnis sustainable dari tahun ke tahun seperti ini. Kita jangan di peta. Coba kita mau ekspansi itu. Kita mau ekspansi di 40 atau 50 titik. Jadi ada sesuatu yang real yang kita share ke investor. Itu, makanya fundamental secara holistik harus kuat si brandnya. Kalau dulu ya venture capital gitu ya, mau ada dikasih ide tuh. Secara ide sih oke gitu di awal-awal. Secara story. Ya banyak sih yang invest, yang kelihatan sukses ya banyak ya itu. Tapi yang fail jauh lebih banyak. Gitu. Banyak. Makanya banyak menarik kan. Investor sekarang jadi pilih-pilih kalau mau invest. Gitu. Iya, lu bawa ke investornya tadi kata Mas Andik, pilihnya betul-betul yang fact story, bukan fake story. Betul. Fakta atau palsu. Banyak ya tipu-tipu. Wah, saya akan begini. Foundernya kan, storynya manis banget nih. Begitu udah disiram tuh duitnya tuh, gak bisa ngapa-ngapain karena dia gak punya blueprint. Jadi saran saya buat teman-teman semua nih,
cuma buat 50 perusahaan aja ya, 360 Business Blueprint dari berbagai sisi. Insya Allah pemateri-pemateri memang penggabungan jadi satu perusahaan, gak perlu lagi repot. Biasanya kan kalau camp atau workshop itu kan satu fokus di satu bidang aja kan. Betul. Mungkin di brand atau mungkin di keuangan gitu kan. Tapi kali ini kapan lagi teman-teman kita bisa bergabung jadi satu dengan berbagai macam insight. Gak cuma sekedar skill doang yang nanti bisa dibawa, tapi kan pengalaman atau mungkin sharing-sharing atau mungkin mingle session. Peluang dapat investor juga itu di sini nih teman-teman. Nah sayang banget, ini adalah annual camp. Jadi tahunan, jadi belum tentu kalau lo nggak bisa ikut sekarang atau mungkin masih mikir-mikir, nanti insya Allah ketemu lagi mungkin di tahun depan. Bayangkan ketika 1 tahun itu lo menunggu dengan bisnis yang babak belur kan, sayang banget ya. Betul. Iya sayang banget ya. Jadi buat teman-teman cek aja di deskripsi di bawah nih teman-teman ya. Langsung aja masuk di 360 Business Blueprint, daftar dulu. Jadi ini khusus untuk para CEO, lu baca baik-baik gitu. Waiting list sisa berapa dan mungkin 17 udah oke ya. Berarti kalau sekitar 50 berarti sisanya lagi perusahaan yang bisa untuk daftar, dan kita kurasi secara kuratif. Nggak semuanya perusahaan bisa masuk yang cocok sama visi misi 360 Business Blueprint ini aja. Nah mungkin untuk lebih detailnya lagi nanti bocoran-bocorannya akan dikasih tahu di 360 ya. Betul. Road to market ternyata detail itu ya dalam ya. Perjalanan waktu HP mungkin teman-teman pada kepo nih. Mas Andi gimana waktu itu ngebangunnya dan ngapain aja waktu di HP itu? HP itu saya masuk di awal, kalau nggak salah insya Allah 2012 ya. Itu kita punya market share masih sekitar 7%. 6%, 7%. Dan itu stuck beberapa tahun seperti itu. Ketika saya tinggal hampir 3 tahun itu sudah jadi 18,3%. Wah. Kayak. Kok bisa? Itu laptop gitu ya. Yang printer dari mulai 11% naik dari 24%. Diapain mas? Nah, jadi gitu. Kuncinya waktu itu karena belum ada digital ya. Digital belum ada dulu. Zaman saya itu. Di SP itu saya masih konsep yang lama. Konsep consumer good itu yang saya pakai. Visibility, availability dan sebagainya. Cuman kita buat terstruktur. Route to marketnya jelas dari situ. Jadi misalkan ya, you lihat masuk toko-toko IT ya, itu ada SP Store gitu ya. Iya. Itu dulu saya bikin dari awal itu. Oh, yang muncul banner di atas itu? Ada SP Store, ada SP Corner dan sebagainya itu. Jadi kita bikin produk itu sedekat, intinya sama. Bikin produk itu sedekat mungkin dan visible di depan customer. Loh, memang brand-brand yang lainnya nggak melakukan hal yang sama? Dia melakukan, tetapi masih nggak terstruktur, nggak terorganize, nggak well organized gitu deh. Oh, ngerti gue makanya. Jadi kita tuh di HP itu ada 2. Ada SP Store yang dedicated hanya produknya HP. Ada yang SP Corner. SP Corner itu skopnya kecil, mungkin cuman ya berapa 2x2 atau 3x3 meter. Tapi kita store in store, jadi kita ada di dalam tokonya orang gitu. Oh, kebayang ya? Iya. Kita ada di dalam tokonya, tapi orang ketika masuk ke sana dia tahu ada produk kita juga di situ gitu. Oh, iya. Tapi kalau yang besar juga udah pasti tahu lah ya. Tapi ngaruh sih ya strategi HP Store itu. Tadinya kan orang-orang nggak pakai begituan kan, begitu kita masuk, oh ternyata ada di sini loh. Betul. Padahal sebenarnya dia juga nyewa 3x3 juga ya. Betul. SPG misalkan, peranan SPG yang tadi hanya menunggu customer masuk, sekarang nggak bisa. Dia harus keluar tuh. Ketika customer sepi, dia harus berapa meter dari toko itu, dia atur tuh di situ. Termasuk layoutnya toko kita atur, planogramnya, orang masuk dari mana. Orang cenderung belanja pakai tangan kanan. Terus produk kita harus di atas, ini harus di kiri, harus di atas tuh. Ada rumusnya tuh. Wah, keren. itu offline tuh. Nanti dibocorin di 360. Gimana? Orang masuk pakai tangan kanan. Orang belanja kan pakai tangan kanan nih. Iya. Ya kalau kidal? Ya ada, coba kan kidal tapi ngambil lagi nih. Tetap di kanan. Ribet ya hidupnya ya. Nah, gitu. Itu sampai seperti itu kita pretend. Iya, kalau pegang pakai tangan kanan apa hubungannya? Terus gimana? Orang cenderung melihat ke kanan dulu. Gitu ya. Terus ada focal point. Nah, focal point itu kalau misalkan lu masuk ke toko, yang di ujung itu yang kelihatan langsung itu apa itu? Jadi mendesain toko itu juga ada rumusnya. Wow. Nggak seperti aja terus dibikin gitu, nggak seperti itu. Oh gitu. Kalau produknya banyak crowded ya, crowded, dan gimana orang bisa langsung nangkap di kita? Lu taruh di pojokan, lu taruh warna yang berbeda atau yang menyala, yang mengganggu lah pandangan. Oh iya, focal point tuh. Focal point di sana. Kalau saya waktu di agency itu di visual design tuh, itu focal point tuh. Jadi begitu masuk sebelah kiri tuh, iya sih memang ya. Jadi jernihnya customer tuh juga dilihat, dibahas alurnya kemana itu, seperti itu. Nah itu nggak dalam waktu hampir 2 tahun ya, itu marketnya langsung naik signifikan. Duh. Terus penetrasi pembukaan distribusi baru kita atur ulang.
Sama waktu di mana di beberapa company consumer goods sebelumnya gitu ya, yang tadinya di pasar misalkan ya, pasar tradisional gitu ya. Saya waktu di Kasen namanya. Di Kasen itu kita banyak customer kecil-kecil atau di dalam pasar. Kalau kita ngirim di pasar yang ordernya cuma 3 biji, 10 biji kan costnya mahal banget tuh logistiknya kan. Kalau dikirim dari pabrik kan. Akhirnya kita bikin area taking order salesman. Jadi atau saya punya Atos. Apa tuh Atos? Area taking order salesman. Jadi di dalam pasar misalnya pasar Kramat Jati gitu ya. Kita tunjuk satu grosir di sana. Satu grosir di situ. Itu sebagai representatif kita. Terus salesman kita yang datang masuk ke dalam mengcover toko itu satu persatu taking order. Ordernya kasih ke grosir-grosir yang kirim. Jadi nggak perlu dari pabrik. Oh, jadi pabrik ke drop langsung ke grosir aja gitu. Oke, ini menarik. Ulang coba Mas. Gimana? Jadi ini tempat ini nunjuk satu grosir. Ya, misalkan pasar ya, pasar tradisional, misalkan di dalam ada 100 toko gitu. 100 toko harus di cover tuh satu persatu tuh. Iyalah. Betul kan ya? Orderannya ini diberikan ke grosir terdekat. Oke. Yang kita tunjuk sebagai stokis. Oke. Nah, prinsipal atau distributor itu hanya mengirim sampai ke stokis saja. Iya. Stokis yang mendistribusikan ke dalam. Timnya prinsipal itu yang mengcover toko-toko di dalam, termasuk customer relationship-nya mereka membangun di situ. Oke. Jadi lebih cepat distribusinya. Wah, pintar juga tuh ya. Gitu. Lucu lagi waktu di ADS. Wah, ini kita bongkar semua pengalaman beliau berdasarkan LinkedIn yang sampai yang nggak ditulis juga kita bahas ya. Okay. Ini kita kupas loh. History beliau nih harus kita pelajari teman-teman nih. Waktu di ADS ya. Dulu belum ada digital juga tuh. Waktu itu kita compete dengan produk yang udah sangat kuat, Aqua gitu. Gimana sih cara mukul Aqua? Terus mati. Jual galon itu susah deh. Oke. Kalau lu jual galonnya lu distribusikan merata di retail, kalau orang di rumah itu nggak punya galonnya, lu nggak bakalan kebeli juga. Iya juga ya. You know? Terus sebelum lu jual airnya, lu mesti jual botolnya dulu Der. Iya, oke. You know? Oke. Pertanyaannya kalau rumahmu perlu dengan galon Aqua, lu mau beli apa? Kapan mau beli Ades gitu? Iya. Awalnya saya masuk, itu sampai distribusikan merata itu, semua toko jualan Ades. Habis itu jamuran, balik lagi semua return. Hah? Air itu kalau kena sinar matahari terlalu lama itu berjamur. Oh, jamur. Iya. Semua gitu. Wah, cerdas. Padahal produk kita itu jauh lebih kuat. Tapi karena turnovernya lama, lama-lama yang return di kita. Akhirnya kita pakai sistem referral. Nah, terus? Referralnya itu kita tunjuk tuh setiap perumahan kan ada tuh anak-anak Karang Taruna, ada ketua RT. Kita kasih bisnis ke mereka. Lu gua titipin galon. Ini ada leaflet, dulu belum ada digital tuh. Leaflet lu sebarin ke warga lu. Galonnya dipinjemin. Servisnya 24 jam, lu gua gaji. Oke, terus? Jadi prinsipal ini hanya ngedrop sampai ke si orang itu. Orang itu yang menjual ke dalam. Cerdas. Itu nggak sampai 1 tahun udah over capacity. Memang masternya sales distribution memang dia. Jadi nggak sampai 1 tahun udah over capacity. Wow. Nah, itu tuh kayak konvensional gitu. Oke. Nah, kesininya sudah mulai pakai cara digital. Jadi konsepnya tetap akan sama dengan. Jadi konsep digital itu sebenarnya mengambil konsep tradisional, cuman mengemasnya dalam bentuk visual. Ah, coba kita simulasiin lagi. Contoh misalnya gini HP deh misalnya. HP sekarang harus ngapain ketika era digital datang? Oke. Kan nggak mungkin pakai sistem simulasi sistem dengan tangan kanan, focal point gitu. Lu main di marketplace, lu main di online. Orang pertama kali lihat yang mana? Produk yang paling laku dong. Iyalah. Sama dong kalau lu masuk ke toko, yang pertama kali yang kelihatan itu apa? Produk yang langsung di depan mata kan? Oke. Sama, saat lu taruh di online, ketika lu buka page 1, ya. Itu yang paling laku lu taruh di halaman pertama. Oke. Sama kan? Sama kan? Misalnya, terus habis itu kalau lu kasih promo, lu kasih tuh promosinya supaya informasinya ketangkap sama konsumen. Sama kan? Iya. Makanya kalau di supermarket lu lihat tuh ada banner-banner yang ditempel tuh. Chef Stoker tuh ada tulisannya diskon, harga coret dan sebagainya. Kan sama. Harga coret juga. Iya benar. Gitu kan ya. First impression ya berarti ya. Sebenarnya sama, konsepnya itu sama, persis sama. Cuman ini visual. Nah, ini banyak yang diketahui sama UMKM nih. Taunya ketika masuk di online, online berarti semuanya tuh tenang aja, orang-orang udah pasti pada beli kok. Tapi nggak tahu trik-trik tertentu
Sehingga lu kebiasaan offline, begitu ke online ya tebar benih aja tuh. Nah, sekarang konsep referral, digital referral gitu ya. Oke. Sama dengan Aqua tadi, Ades tadi. Dulu kan saya pakai referral. Kenapa kita tunjuk anak Karang Taruna, ketua RT, orang yang punya pengaruh di situ. Iyalah. Sehingga kalau yang ngirim Pak RT, dia pasti percaya tuh. Oh iya. Iya kan? Sama dong sebenarnya sekarang pakai referral, gua share ke WhatsApp group gitu ya. WhatsApp group orang lihat, oh dari Andik nih, teman gua. Oh iya udah pakai nih. Oke deh, gak beli juga deh. Sama. Cuma kan digital jadinya kan. Iya. Fulfillnya baru nyusul belakangan supply chain-nya gitu. Oke. Ya, belum lagi isu supply chain deh. Supply chain. Nah, sama sebenarnya. Supply chain juga demikian deh. Persis semuanya itu sama persis, nggak ada bedanya. Ya, cuma beda kendaraannya Cuma aja. kendaraannya beda. Cuman karena eranya udah beda ya. Eranya beda. Kenapa ada SEO, SEM supaya orang bisa langsung produk bisa langsung muncul lebih cepat, kan sama aja sebenarnya dengan zaman konvensional dulu. Nah, saya belajar dari situ. Dan saya diuntungkan karena saya pernah masuk di digital company. Oh, yang mana? Lipo Digital tadi. Lipo itu ya? Ya. Oke. Itu Lipo sama siapa waktu itu? Anaknya Pak James ya? Sama John Riyadi. Iya, anaknya Pak. Ya, anak Pak James. James Riyadi kan? James Riyadi ya. Oh, kita bikin MBIS untuk government sama B2B. Oh, dulunya coacher-nya di situ tuh di Lipo, tapi yang pas awal-awal 90-an deh. Iya, tuh. Oh, di situ banyak belajar tentang digital ya. Digital saya di situ. Dan banyak toko-toko digital di situ. Nah, nih Mas Andik, kan kalau kita lihat dari link ini tadi udah jelasin banyak banget ya. Perjuangan ketika ngebangun HP, ketika ada di Lipo Group dan seterusnya gitu ya. Nah, ini saya penasaran sama yang paling baru nih. Nah, paling atas nih di LinkedIn ya. CCO, Chief Commercial Officer. Ini nggak jauh-jauh dari sales distribution lagi, marketing dan lain sebagainya. Nah, coba buka IG-nya deh Dan. Buka deh Instagram ya. Power Commerce Asia. Nah, tuh empowering your brand. Ada hubungan apa sama teman-teman UMKM? Kira-kira kontribusinya apa buat mereka? Kan ini kan perusahaan IT lah. Nah, apakah nanti sangat terkorelasi dengan dekat ke market? Hubungannya sama road to market. Nah, apa nih kira-kira nih perannya Power Commerce Asia ini, Mas Andik? Oke. Jadi Power Commerce Asia itu perusahaan teknologi ya. Jadi kita teknologi company yang fokusnya itu di omnichannel enabler and supply chain management. Oh ya, oke. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan ini ada kaitannya erat dengan apa yang kita bahas tadi, Den. Misalnya terkait dengan mengintegrasikan antara channel online dan offline, gitu ya, termasuk supply chain di belakangnya. Nah, teknologinya Power Commerce ini yang menggabungkan itu, mengintegrasikan itu. Oke. Jadi saat ini teknologi Power Commerce itu sudah connecting ke hampir semua channel tuh. Kita bisa enable to connect with POS kasir misalkan. Nyambung ke mesin kasir. Oke. Terus secara bersamaan juga nyambung ke marketplace, nyambung ke SFA tadi itu, Salesforce Automation. Ada distributor management system, ada web commerce ya, website commerce. Jadi website commerce-nya kita bangun nih. Nah, website commerce-nya uniqueness-nya di kita ini adalah website commerce kita tuh bisa untuk B2C, B2B, B2B2C, B2C2C semuanya ada tuh. Gitu. Wah, ini komplit banget. Bentar. Makanya sesuai dengan namanya Power Commerce ya. Jadi bukan e-commerce lagi tapi Power Commerce. Oke, kalau ke POS atau point of sales kasir berarti kita bisa ngecek daftar stok atau penjualan. Betul. Misalnya time, ya, restoran atau perusahaan fashion atau segala macamnya kelihatan. Persis. Oke. Lalu kalau untuk web commerce berarti kita juga bisa pantau entah itu penjualan atau mungkin produk-produk kita yang ada di website kita. Yes, jadi di situ bisa kelihatan tuh dari mulai database customer yang belanja gitu ya. Oke. Siapa yang belanja, kapan belanjanya, sama seperti data di marketplace lah, persis seperti itu. Dan itu sifatnya berarti aplikasi ya? Aplikasi Power Commerce. Aplikasi Power Commerce. Jadi aplikasi bukan ini. Kita itu domainnya tetap pakai domainnya brand. Oke. Jadi Power Commerce ini cuma teknologi yang kita developernya. Diinjek ke sistemnya mereka, ke domainnya mereka. Contoh, kasihsolusi.co.id. Yes, itu. Nah, di dalamnya platform kita itu. Oh, jadi begitu mereka melakukan transaksi di dalam kasihsolusi.co.id, misalnya transaksi ke freelancer kita, ya, kan marketplace freelancer nih. Betul. Nanti itu ke data penjualannya itu udah diinjek dashboardnya Power Commerce. Betul. Jadi nanti di situ tuh ketangkap sama Order Management System, OMS namanya. Nah, OMS ini connect-nya nggak cuma di web saja, tapi dia langsung juga connect di marketplace, connect di mesin kasir tadi, connect ke social commerce, chat commerce, ke B2B platform, semuanya lah.
gitu ya, termasuk e-procurement. Kalau misalkan you punya platform e-procurement, jadi ERP-nya e-procurement itu bisa disambungkan, diintegrasikan. Jadi kita pakai application program interface, nyambung di auto management system, datanya ditransfer ke dalam control tower dashboard. Jadi pengusaha tinggal satu klik doang udah bisa ke segala sisi one stop solution. Betul. Jadi dari satu ada big screen seperti ini ya, ada big screen udah langsung bisa real time lihat. Oh, jualan saya marketplace berapa? Jualan saya di toko yang di Papua berapa? Jualan saya di referral berapa? Jualan saya di web commerce berapa? Jualan B2B berapa? Langsung kita baca gitu. Mas, kita meeting habis ini yuk. Saya jadi pengen pakai nih. Gitu, iya, selama ini kita transaksinya kan mungkin kan hanya satu platform, misalnya di aplikasi apa segala macam. Itu semua aplikasi. Iya, soalnya misalnya di marketplace nih, let's say kita database di sana, ketika marketplace tutup, tumbang, habis tuh. Nah, datanya yang sekarang ada, yang tadi itu, yang 2.0 tadi, road to market 2.0 itu, datanya masih scattered. Scattered dia di mana-mana itu, datanya online di sini, datanya offline di sini, datanya di sosial media di sini, nggak terkoneksi satu sama lain. Nah itu. Nah, kita mengintegrasikan semua itu dalam satu platform. Dan inilah yang kami juga lagi rasakan. Ribet banget tuh. Controllingnya. Betul. Terus belum nanti kalau kita mau datanya mau diolah itu kita mesti disamakan dulu itu formatnya. Itu kan lama banget tuh. Itu lagi kami kerjakan. Oh, parah sih itu. Nah, gitu. Nah, itu nggak cuma di front end, termasuk di back end-nya. Jadi di back end-nya kita lagi punya multi location for fulfillment ya. Kita punya warehouse di setiap kota besar. Itu bisa disambungkan itu ke sistem belakang. Jadi data inventory di back end itu kelihatan semua. Wah, penting loh, ini database loh masalahnya. Termasuk SLA ya, service level agreement. Jadi ketika customer itu belanja, kapan dia dikirim kelihatan di situ. Order ini kapan diterima, kapan dikonfirm, kapan di packing di gudang, kapan ready to pick up oleh kurir, itu kelihatan semua di situ datanya. Oh, jadi nggak perlu kita buka dulu misalnya satu platform, kita cek. Nanti kalau misalnya penjualan offline store yang ada di Padang, kita masuk dulu ke sini. Ribet banget tuh. Perlu. Nah, sistem di belakangnya pun sudah auto replenish, bukan auto replenish. Sistemnya, algoritmnya udah merefer ke lokasi terdekat. Jadi ketika customer belanja dari depan, dia klik alamatnya di Medan misalkan. Itu secara otomatis sistem itu akan mencari lokasi terdekat fulfillment-nya. Oh. Sehingga ongkirnya customer itu berlaku ongkir lokal. Oh ya. Nah, lu bayangin ya, Indonesia ini kan geographically kan gede banget ya. Iya. Kalau tokonya di Jakarta, ngirimnya ke Papua kan mahal banget kalau beli kulkas gitu misalnya. Oh iya betul. Lu jualan kulkas gitu atau jualan kompor gitu. Biaya ongkirnya lebih mahal daripada produknya tuh dari sini tuh. Makanya disambungkan dengan fulfillment center yang ada di setiap cabangnya. Disinilah offline distributor tadi diperlukan. Oke. Bayang ya. Iya, jadi offline-nya diperlukan sebagai fulfillment center. Demand-nya di-create oleh principal melalui platform ini. Iya. Oh iya, dia nge-branding atau mungkin dia branding, dia meng-create demand-nya semuanya di-create sama dia. Ketika mau dikirim dari mana? Langsung di lokasi terdekat. Nah, ini untuk barang-barang yang bulk itu cocok tuh. Oh iyalah. Itu kemakan berapa kilo kita ngirim pakai ekspedisi dari beli Jakarta. Kulkas gitu. Harganya 2 juta, dikirim ke Surabaya kena ongkirnya 3 juta itu. Wah, ini penting nih. Oke. Itu teknologi kita situ. Power Commerce Asia. Nah, sekarang kita baru launching juga namanya distributor management system. Kayak apa tuh? Nah, di MS ini persis semua common practice yang terjadi di offline channel seperti sekarang. Jadi setiap distributor kan dia punya teritori tuh. Teritori coverage-nya ya. Termasuk per masing-masing store tuh kan dia punya trading term sendiri-sendiri ya. Ada TOP-nya sekian, kredit limitnya sekian, terus kemudian diskonnya sekian. Nah, itu kan per masing-masing distributor beda-beda. Nah, kita punya platform distributor management system itu yang mengintegrasikan semuanya. Platformnya satu tapi tradingnya beda-beda. Oke. Jadi ketika platform orang belanja yang di Jawa Timur, otomatis dia akan berlaku trading term yang di Jawa Timur. Iya. Kalau yang dibelanja di Jawa Barat, berlaku trading term yang di Jawa Barat gitu. Termasuk di situ udah ada loyalty point dan sebagainya. Wah, lengkap. Nah, gitu. Lengkap. Jadi ini cocok nih buat teman-teman pengusaha. User interface-nya berarti berupa dashboard ya? Dashboard, betul. Jadi ada admin di situ, kita login kayak ibaratnya ke member area lah mungkin begitu ya. Betul. Kita langsung tinggal bisa controlling aja tuh. Betul. Semudah dengan satu jari, ini di sini, di sini udah ke data semua. Satu sistem. Betul. Jadi kita bisa cek tuh. Misalkan jualan saya di marketplace hari ini berapa sampai hari jam sekian. Nah, ini ternyata ini kok programnya belum efektif nih.
dia bisa rubah tuh decision lebih cepat. Termasuk Termasuk lokasinya. Bisa di-trace dari situ. Oh, untuk produk ini kita lagi bikin program di Jawa Tengah. Tapi kenapa Jawa Tengah naik salesnya? Oh, jangan-jangan ini mungkin cara penetrasinya salah nih. Kita rubah strategi marketing nih. Nah, dia langsung dengan cepat bisa langsung diambil decision gitu. Bener sih. Kalau tanpa satu platform kita susah. Taunya begitu rekapitulasi. Ya kan, taunya begitu rekap di akhir bulan report, waduh Jawa Tengah turun lagi. Tapi sementara udah kepentok sama harus fix cost. Betul. Ya Allah, kalau gue tahu lebih awal kan, gue bisa ngamanin fix cost nanti. Iya itu tuh. Itu yang sering terjadi. Ini kasih solusi baru namanya. Jadi sengaja kita bangun platform ini memang karena saya backgroundnya banyak di consumer good, di IT sama beberapa perusahaan teknologi gitu ya. Jadi kita gabungkan tuh common practice yang ada di retail seperti apa. Consumer good. Betul. Common practice di IT company seperti apa? Produk IT ya. Common practice di B2B seperti apa? Di B2C seperti apa? Ini lagi kita kembangkan juga ke B2G, government. Nah gitu. Common practice-nya seperti apa? Jadi semua itu kita konektikan jadi satu nanti. Wah, gitu. Bisa nggak pesan dari saya mungkin titip ya Pak, kalau untuk connect ke B2G nggak cuma sekedar sales aja, misal itu bagus gitu ya, Masya Allah gitu ya. Tapi dicek juga mungkin tambahin satu fitur bisa ngecek kira-kira pejabat mana yang lagi korupsi. Ini berarti nanti platformnya nggak kejual kalian. Kebongkar aib semua ya. Ya guys, yuk kita gali, kita contek banyak bocoran-bocoran yang belum dikasih tahu di sini ya. Betul. Tadi kayaknya baru 3% doang ya. 2,5% lah. Wah, kayak jakat. Iya. Sisanya nanti. Aduh jadi PR deh setengahnya deh. 96,5%-nya nanti akan ada di 360 Business Blueprint teman-teman, yang tanpa kita sadar bagaimana tentang penataan offline, store, apa segala macam. Bareng sama Coach Indrawan Nugroho. Ada Coach Rene, ada Coach Yusak, ada Muhammad Ismail juga, ada saya dan lain-lainnya tuh. Kita seru-seruan di sana. Menarik. Value-nya gede loh, 4 hari loh. Bisa ngobrol di situ loh, dan banyak loh teman-teman di sana pemateri yang kenal sama beberapa investor juga banyak banget tuh. Iya. Ini yang membantu ini ya, membantu teman-teman yang, karena gini, saya ketemu dengan teman-teman yang beberapa company yang saya bantu ini nih. Mereka sering ikut training, ikut seminar di mana-mana gitu. Tapi ketika keluar dari ruang training itu mereka bingung. Saya mesti startingnya dari mana gitu. Itu sering banyak banget lah. Saya dapatkan banyak seperti itu. Soalnya memang trainer tuh gue bagi berdua ya Mas ya. Yang pertama memang dia punya skill setnya oke banget, tool setnya oke banget, tapi mengimplementasikan tidak sesuai dengan retorika yang dihadapi oleh si UMKM. Jadi kayak apa sih, gimana sih gitu. Kadang jadi kayak tersontak ngomong apaan tuh gitu kan, apaan sih tuh gitu-gitu. Nah tapi giliran yang kedua ada juga tuh yang cuma sekedar motivator jual ludah. Nah itu banyak itu juga banyak itu. Siapa aja Mas kalau boleh tahu? jangan sebutin sini. Nah jangan sebut di sini, ruangan saya boleh ya. Jadi ada, makanya perlu assessment deh. Jadi ketika kita mau bikin road to market harus ada assessmentnya dulu. Kadang sih enak banget, logically bener. Oh kalau bisnis saya seperti ini, harus gini. Ya tahu gitu. Tapi setelah balik, gue mulai dari mana gitu. Iya itu. Masalahnya kan gini loh. Mereka itu kan day to day-nya kan waktunya kan juga kepakai untuk operation kan. Iya kan. Ketika mereka udah ketarik ke operation, ini udah hilang nih. Oh iya, fokusnya berantakan. Fokusnya udah berantakan ya. Ya makanya butuh blueprint. Lu harus tahu gitu. Map lu tuh gimana. Lu tebus blueprintnya di 360 Business Blueprint 12, 13, 14, 15 Desember 2022 di Novotel Bogor. Ini 4 hari full. Teman-teman cek di deskripsi di bawah untuk daftarin sekarang juga, buruan nih, karena cuma 50 perusahaan doang. 51 kita tolak teman-teman. Beneran nih, karena dari Novotel Bogornya nggak bisa banyak-banyak ya. Nah itu satu perusahaan aja ada yang ngasih beberapa orang loh Mas. Iya kan total kan 17 perusahaan. Ini sekarang kita berjalan nih, terjadinya closing insya Allah akan terus-terusan nih. Jadi ini update per tanggal sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 14. Nah per tanggal 14 nih ya. Jadi teman-teman hati-hati loh. Dan 17 perusahaan yang udah pada payment, itu totalnya itu kalau ngomongin PAX 49 PAX. Tuh berarti satu perusahaan berapa tuh? Ada yang bawa 4, ada yang bawa 5. Karena dia tahu 3. Karena dia tahu si foundernya pasti nggak mau sendiri. Pasti CFO-nya dibawa, COO-nya dibawa, biasanya CFO-nya dibawa, atau mungkin dia terserah lah teman-teman main puzzle di situ. Jadi yang paling penting juga ini deh.
ini nggak cuma hanya untuk UKM sebenarnya. Nah, iya itu tadi saya bilang Ya. perusahaan-perusahaan besar yang Ini perusahaan-perusahaan besar yang memang belum punya blueprint, belum punya roadmap digital. Nah, kita bikin juga, bahas juga tuh digital roadmapnya seperti apa, blueprintnya seperti apa, road to marketnya mau seperti apa. Iya, Kita bahas itu tuh. Jadi open lah, terbuka untuk semuanya. betul. Karena Datanya tadi berapa? Yang ikutan daftar ada Riglo ya. Riglo tuh siapa tuh? Iparnya Ria Ricis, skincare itu. Ah itu ikutan juga tuh. Rame yang udah ikutan, yang udah brand-brand gede semua. Lah kalau Anda mungkin baru start kan, brand-brand gede aja butuh blueprint ya. Betul. Kalau Anda mungkin kalau nggak butuh blueprint baru-baru ya berdarah-darah sih khawatirnya begitu. Ikhtiarnya bareng-bareng di sini teman-teman. Sampai bertemu di sana kali, asik kali ya Mas. Siap. Di Bogor dingin-dingin gitu kan. Cocok gitu kita. Cocok dong. Kita bahas bedah pokoknya sih cuan hidup kita cuan aja pokoknya. Kita kasih solusi.